Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Melanjutkan penjelasan tentang pemetaan topik pembahasan dalam ilmu akidah. Ini adalah tingkatan hal-hal yang diharamkan yang berkaitan dengan bid'ah. Yang pertama adalah dijelaskan dalam ilmu akidah ini apa itu bid'ah. Bid'ah itu apa secara bahasa, secara istilah. Kemudian perbedaan antara bid'ah dan maksiat. Lalu perbedaan antara istilah bid'ah dengan maslahah mursalah. Kemudian macam-macam bid'ah, ada bid'ah i'tiqadiyah dan ada bid'ah amaliyah. Bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan, ada yang bid'ah berkaitan dengan amalan. Lalu macam-macam bid'ah dari asalnya ada yang bid'ah hakikiyah, sejak asalnya bid'ah sesuatu yang benar-benar baru. Ada juga bid'ah idhafiyah. Kemudian hukum bid'ah, ada bid'ah yang menyebabkan seseorang kafir keluar dari Islam dan ada yang haram tapi tidak sampai menyebabkan kafir. Kemudian tema-tema yang berkaitan dengan bid'ah, ada tawassul, lalu hari raya yang bid'ah, kemudian zikir-zikir yang bid'ah. Selanjutnya adalah tema tentang iman dengan malaikat. Ada penjelasan iman dengan malaikat ini, kemudian yang menyelisih iman dengan malaikat, buah dari iman kepada malaikat, lalu bantahan kepada orang-orang yang menyelisih dalam pembahasan ini. Apa itu iman dengan malaikat? Kemudian hukumnya apa secara global dan secara terperinci, lalu dalil-dalilnya, kemudian perinciannya adalah beriman bahwasanya malaikat itu ada dan beriman terhadap nama-nama mereka yang disebutkan dalam dalil. Kemudian macam-macam pengelompokannya, jenis-jenis pengelompokan malaikat dan pekerjaan-pekerjaan mereka. Ada malaikat yang menurunkan hujan, ada malaikat yang bertugas menurunkan wahyu, dan seterusnya. Kemudian sifat-sifat malaikat, eh, sayapnya berapa, kemudian besarnya, ibadah mereka, ini sifat malaikat. Kemudian buah dari beriman kepada para malaikat, lalu orang-orang yang menyelisihi dalam akidah ini yang berkaitan dengan iman dengan malaikat. Berikutnya adalah beriman terhadap eh, kitab-kitab. Di sana ada penjelasan apa itu kitab-kitab, kemudian yang menyelisih, hal-hal yang menyelisih iman terhadap kitab, lalu buah beriman dengan Alkitab, kemudian perincian iman dengan Al-Quran, dan bantahan orang-orang yang menyelisih dalam hal ini. Jadi pembahasannya adalah maknanya dulu, apa yang dimaksud dengan al-iman bil kutub, lalu hukumnya beriman secara global maupun terperinci, kemudian dalil-dalilnya, lalu beriman dengan kitab-kitab al-ilahiyah, kitab-kitab yang Allah turunkan, yang terdahulu, dan penjelasan bahwasanya di sana ada penyimpangan, ada yang diubah, dihapus, ditambah, dikurangi, tahrif. Kemudian beriman terhadap Al-Quran secara khusus ya. Al-Quran itu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang al-mu'jiz, terdapat mukjizat. Beriman dengan Al-Quran secara terperinci dan ciri-ciri Al-Quran itu apa, hal-hal yang menjadi kekhususan Al-Quran, di antaranya adalah al-muta'abbadu bitilawati, yang dengan membacanya itu bisa dinilai ibadah. Kemudian kesamaan dan perbedaan antara kitab-kitab yang diturunkan Allah Azza wa Jalla, kitab-kitab ilahiyah, kitab yang berasal dari Allah Azza wa Jalla, atau disebut dengan Al-Kutub As-Samawiyah. Kemudian buah dari beriman terhadap kitab-kitab. Selanjutnya adalah beriman dengan para rasul. Para rasul. Di sini mencakup para nabi dan rasul. Dan yang menyelisih iman ini apa, buahnya apa, perincian beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan bantahan bagi orang-orang yang menyelisih dalam hal ini. Di sana penjelasannya adalah apa makna dari iman bir rusul, kemudian hukumnya, hukum beriman dengan ar-rusul secara global maupun secara terperinci, satu persatunya para rasul, kemudian dalil-dalilnya, lalu beriman kepada para rasul yang terdahulu secara global maupun terperinci, penjelasan tentang wahyu
definisi wahyu itu apa, macam-macam wahyu dan dalil-dalilnya. Kemudian ciri-ciri para nabi dan rasul serta penjelasan bahwasanya mereka maksum, mereka terjaga dari kesalahan. Kemudian makna dan konsekuensi dari bersyahadat, syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi Nabi Muhammad ini Rasulullah. Apa maknanya, lalu apa konsekuensinya? Berikutnya adalah kekhususan ciri-ciri Nabi Muhammad, hal-hal yang menjadi kekhususan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan para nabi yang lain. Lalu yang kesembilan, thamaratul imani birrusul, buah dari beriman kepada para rasul. Berikutnya adalah al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, ya, beriman juga dengan tanda-tanda hari akhir, beriman dengan al-barzakh, al-ba'ats, ada hayatun barzakhiyah, kehidupan barzakh alam kubur, kemudian kebangkitan, kemudian al-hasyr, dikumpulkan, lalu al-ard, kemudian al-mizan, penimbangan, al-haud, ada telaga, al-murur, al-sirat, berjalan melintasi sirat, jembatan. Kemudian syafaat, surga dan neraka, lalu yang berkaitan dengan menyelisih, hal-hal yang menyelisih iman dengan yaumul akhir, buah beriman kepada yaumul akhir, dan bantahan bagi orang-orang yang menyelisih dalam bab ini. Jadi perinciannya seperti ini, iman bil yaumil akhir apa maksudnya, kemudian nama-nama yaumul akhir, ada kiamat dan yang lainnya. Kemudian hukumnya secara global dan terperinci, dalil-dalilnya, kemudian beriman dengan al-barzakh dan tingkatan-tingkatan al-barzakh, dalil-dalilnya juga. Di sana ada fitnatul qabr, ada naimul qabr dan azabul qabr. Diuji. Pertanyaan tiga pertanyaan dari malaikat. Man rabbuka, man nabiyuka, dan madinu. Kemudian nikmat dan azab kubur. Lalu beriman dengan ar-ruh dan dalil-dalilnya yang berkaitan dengan ar-ruh. Lalu asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat dan macam-macamnya, serta dalil-dalilnya. Lalu an-nafakh fis-sur, ditiupnya sangkakala, ditiupnya terompet, dan dalil-dalilnya. Kemudian hari kebangkitan dan dalil-dalilnya serta bantahan bagi orang-orang yang mengingkari adanya kebangkitan. Kemudian al-hasyr wa adilatu, dikumpulkannya manusia nanti di padang mahsyar. Kemudian al-haud, adanya telaga dan dalil-dalilnya serta bantahan bagi orang yang mengingkari adanya telaga tersebut. Kemudian al-ard, ditampakkannya manusia, amalan-amalannya, lalu diberikan suhuf, catatan amalan mereka, dan dihisab, serta dalil-dalil masing-masing dari pembahasan tersebut. Begitu juga al-mizan, penimbangan amalan dan dalil-dalilnya serta bantahan bagi orang yang menyelisihinya. Al-mururu ala sirat, melintasi sirat, jembatan, dan kondisi manusia pada saat itu apa saja, bagaimana saja. Kemudian surga dan dalil-dalilnya serta yang berkaitan dengannya, hukum-hukum yang berkaitan dengan surga. Begitu juga lawannya yaitu neraka. Lalu iman dengan yaumul akhir ini ada ru'yatullahi, melihat Allah Azza wa Jal, dan yang hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Lalu syafaat, macam-macam syafaat, syafaatul uzma, dan syafaat ini bermacam-macam. Ada yang syafaat amal soleh, syafaat dari para malaikat, nabi, dan yang lainnya. Dan dalil-dalilnya serta bantahan bagi orang-orang yang menyelisih dalam masalah syafaat ini. Dan yang ke-19 adalah buah dari beriman kepada hari akhir. Selanjutnya adalah al-iman bil qadar, beriman dengan takdir, baik takdir baik maupun takdir buruk. Lalu penjelasan tingkatan takdir, kemudian ya hal-hal yang menyelisih iman dengan takdir, buah beriman dengan takdir, berhujjah menjadikan takdir sebagai alasan untuk musibah atau al-ma'aib, yaitu kemaksiatan. Kemudian bantahan bagi orang-orang yang menyelisih, kelompok-kelompok yang menyelisih akidah yang benar dalam masalah ini. Ya, maka iman dengan takdir ini dijelaskan definisinya, lalu hukumnya secara global dan terperinci, dalil-dalilnya, tingkatan-tingkatan takdir, ada 4 tingkatan. Ya. Ilmu, kemudian kehendak, lalu pencatatan, kemudian penciptaan. Selanjutnya adalah yang kelima, berhujjah dengan takdir, ya, mencari alasan takdir,
untuk suatu musibah atau maksiat. Kemudian beriman kepada takdir ini buahnya apa saja, dan orang-orang yang menyelisih takdir, orang-orang yang kelompok-kelompok yang menyelisihi iman dengan takdir serta bantahan terhadap mereka. Ya, ini sampai kepada iman dengan takdir. Selanjutnya kita akan bahas pada video yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.